Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda miskin dan buruk rupa yang berbulan madu dengan bidadari di surga. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Ia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zaid kaget dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendiri saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Zaid. Maksudku, kenapa engkau selama ini masih membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Said, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Zahid dan oleh Zahid dibawa ke rumah Said. Karena di rumah Said sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Said. Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku. Said menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, wahai saudaraku, benarkah surat ini dari Rasulullah? Zahid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Dalam suasana yang seperti itu Zulfah datang dan berkata, wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk? Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau, supaya engkau menjadi istrinya, kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku. Aku tak mau ayah. Ketika itu Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya, dan sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lamaranmu ditolak. Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul? Akhirnya Said berkata, ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah. Maka Zulfah beristighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah tidak berkata bahwa yang melamar ini atas perintah Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini. Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara dan segera pamit pulang.
Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-geri Zaid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana Zaid? Alhamdulillah diterima ya Rasul, jawab Zaid. Sudah ada persiapan? Zaid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruh pergi ke Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zaid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zaid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Zaid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka apakah engkau tidak mengerti? Zaid beristighfar beberapa kali sambil berkata, kalau begitu perlengkapan kawin ini akan kujual dan akan kubelikan kuda yang terbagus. Para sahabat menasihatinya, wahai Zaid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang. Zaid menjawab dengan tegas, itu tidak mungkin. Lalu Zaid menyetir ayat sebagai berikut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Akhirnya Zaid maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabashiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata dan Zulfah pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.